Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat kita untuk senantiasa berjalan di atas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudari kita yang mungkin masih bergelimang dengan kemaksiatan dengan ragamnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita dan urusan saudara kita. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita, pemahaman kepada kita, sehingga kita dapat menjadikan itu sebagai patokan di dalam menjalani kehidupan yang pada akhirnya akan mengantarkan kita pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan akan memasukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan hati kita di atas jalan yang lurus ini penting sekali. Kenapa demikian? Karena ini adalah zamannya fitnah, di mana hati kita itu mudah terpengaruh oleh syubhat-syubhat, terpengaruh oleh berbagai macam kemaksiatan dan ragamnya. Yang apabila tidak kita jaga, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan terjatuh di dalamnya. Salawat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Ya, perbuatan-perbuatan haram. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan yaitu berkaitan dengan larangan meminta-minta kepada orang lain padahal tidak membutuhkannya. Larangan meminta-minta pada orang lain padahal tidak membutuhkannya. Hadirin sekalian, ketika kita berbicara dalam konteks meminta-minta, maka paradigma kita, ya intuisi kita menunjukkan pada suatu objek, pada suatu subjek, yaitu pengemis, ya, yaitu pengemis. Di mana mereka kadangkala itu meminta-minta ya di jalan raya, di lampu merah, ya. Kadangkala datang dari rumah ke rumah, menunggu di teras masjid, meminta belas kasihan kita, ya. Jadi banyak sekali faktor yang mendorong seseorang itu menjadi seorang pengemis. Nah, mengemis ini ya bukan hanya di dalam bentuk misalnya di lampu merah yang menggunakan baju compang-camping, tidak. Mengemis sekarang itu lebih luas lagi ya cakupannya. Karena ada orang pakaiannya rapi gitu ya, bawa map ya, isinya berkas-berkas apa juga kita nggak tahu gitu loh. Dia meminta sumbangan ke sana kemari ya. Dan tujuannya itu memang tidak jelas ya. Dan biasanya itu dia mengambil keuntungan dari situ. Nah, ini kan orang bilang minta sumbangan gitu kan. Padahal jika kita lihat pada tujuan itu misal mengemis begitu. Pengemis zaman sekarang ini kan kita tidak bisa membatasi hanya yang baju compang-camping di lampu merah, tidak, dia lebih luas. Bahkan kemarin Anda melihat itu ada seorang wanita ya, dan dia ini mahasiswi
di mana dia membuka open donasi begitu. Isinya apa? Isinya adalah dia terancam berhenti kuliah karena kekurangan dana begitu. Namun ternyata setelah diselidiki, ya rupanya uang itu ia gunakan untuk foya-foya ternyata. Nah ini kan dia menggunakan istilah open donasi, rupanya intinya pun mengemis juga. Karena dia untuk memperkaya diri sendiri begitu. Hadirin sekalian, nah kelompok orang yang meminta-minta ini atau yang mengemis ini bisa kita bagi menjadi dua kelompok ya. Bisa kita bagi menjadi dua kelompok. Pertama adalah pengemis atau orang yang meminta-minta yang benar-benar membutuhkan. Ada orang yang meminta-minta karena memang benar-benar membutuhkan. Tapi karena dia menjaga diri dan agamanya, dia mengurungkan niat untuk mengemis, minta-minta ke manusia, minta dikasihani, minta belas kasihan, ya. Karena dia tahu meminta-minta, ya, ini adalah sesuatu yang dianggap kurang baik, ya, dianggap kurang baik, ya. Sehingga para ulama menjelaskan hukum asal dari meminta-minta itu atau mengemis itu haram sebetulnya. Kecuali memang dalam kondisi yang memang darurat. Kecuali memang dalam kondisi yang benar-benar darurat. Nah kemarin ya banyak sekali netizen yang menanggapi video kami kemarin yang sudah diposting sudah jauh-jauh hari ya tentang hukum mengamen, tentang hukum mengamen. Nah di situ banyak sekali netizen yang protes berkaitan dengan kok nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh, berbagai macam hujatan kemudian ditujukan kepada kami. Nah kami katakan ya kami mengatakan sesuatu tidak berdasarkan hawa nafsu kami, akan tetapi merujuk langsung kepada apa yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ya. Dan para ulama dalam masalah mengamen, mengemis ini hukum asal meminta-minta haram. Ya. Kecuali memang dalam kondisi yang darurat. Sedangkan di lampu merah itu kita perhatikan loh. Mereka itu banyak masih muda, ya masih kalau bekerja itu masih usia produktif, udah ngamen gitu. Kan ini sesuatu yang tidak masuk dalam kelompok yang perlu bantuan. Mereka masih bisa bekerja begitu. Mereka masih bisa bekerja, ya. Dan kadang-kala orang sudah mengamen itu dalam jalan pintas biasanya. Untuk jalan pintasnya malas bekerja, ya udah ngamen aja gitu. Ya, meminta belas kasihan orang, padahal dari segi fisik mereka masih mampu begitu untuk bekerja. Itu yang pertama, bahwa ada kelompok yang memang memerlukan bantuan, tapi karena dalam rangka menjaga harga dirinya, menjaga agamanya, mereka menahan dirinya untuk tidak meminta-minta. Nah, kemudian ada kelompok kedua, adalah kelompok yang sebetulnya istilahnya itu pengemis gadungan. Pengemis gadungan. Mereka itu sebenarnya masih mampu, ya. Mereka itu sebenarnya masih mampu untuk bekerja, namun malas, ya. Dan mereka menjadikan sandiwara sebagai modal mereka untuk mendapatkan belas kasihan manusia. Nah, ini seperti trik-trik mengemis begitu ya. Seperti ada yang pura-pura kakinya buntung, ada yang pura-pura tangannya buntung, padahal enggak gitu. Masuk dalam konteks ini ya, masuk dalam konteks ini. Mereka pengemis gadungan yang pandai memainkan sandiwara dan mereka menjadikan belas kasihan kita dan menjadikan fisik mereka yang cacat, misalnya padahal nggak cacat sebagai modal untuk mendapatkan belas kasihan kita. Ya. Nah, seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, ya pengemis itu tidak hanya dibatasi ya pada yang minta-minta di lampu merah, pakaian compang-camping basah kuyup, tidak. Tapi kan ada pengemis yang pakai jas, ya bajunya rapi, keliling tuh dari rumah ke rumah. Biasanya Anda ingat ya, biasanya itu ada datang ke rumah ya bawa pakaian rapi, bawa map. Ini ada pembangunan masjid di daerah X gitu, padahal daerah itu di pulau seberang. Ya, mereka membawa nama-nama apa istilah untuk pembangunan masjid ya di pulau X, padahal pulau itu jauh dari tempat kami, padahal di pulau seberang. Tapi ya tetap kita kasih gitu ya, tetap kita kasih. Nah ada karena kita tahu kita tetap akan mendapatkan pahala. Kita melihat secara lahiriahnya begitu, karena kita tidak mengetahui zohirnya seperti apa.
Ya udah dia bilang untuk pembangunan masjid kita kasihkan, insya Allah kita tetap dapat pahala. Berkaitan dengan orang itu bohong atau tidak, ya, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita tetap akan mendapatkan pahala untuk pembangunan masjid itu, ya. Karena kita menghukumi secara apa yang terlihat. Hadirin sekalian, jadi pengemis-pengemis yang seperti ini ya, yang harus sebetulnya kita harus berusaha untuk memberikan peringatan kepada mereka bahwasanya mengemis itu sesuatu yang tidak disukai di dalam syariat kita. Lalu gimana misalnya kalau ada anak yang minta-minta ke orang tuanya begitu atau istri yang minta ke suaminya, maka dalam konteks ini dia tidak masuk dalam kategori mengemis ya. Karena suami kan memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya begitu sehingga ketika mereka meminta kepada ayah, kepada suaminya minta ini, minta itu tidak termasuk dalam kategori kategori mengemis begitu. Misalnya anak minta uang ke orang tuanya, ya itu tidak masuk dalam kategori mengemis ya karena memang menafkahi anak itu merupakan kewajiban orang tuanya. Ya, ataupun misalnya orang tua yang meminta kepada anaknya, ya orang tuanya memerlukan sesuatu begitu, perlu kepada anaknya, ya perlu sesuatu, maka itu tidak termasuk mengemis begitu. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini Syaukalawi menukil beberapa dalil berkaitan dengan larangan mengemis ya di dalam Islam, larangan meminta-minta tanpa keperluan di dalam syariat kita. Nah, lo orang ngemis kan ya meskipun tubuhnya sehat, mereka punya keperluan. Iya memang betul ya orang yang mengemis dan tubuhnya masih kokoh itu mereka punya keperluan untuk makan mereka ya. Tapi kan mereka masih memiliki kemampuan untuk bekerja. Tubuh mereka masih kokoh gitu kan. Mereka masih memiliki kemampuan untuk bekerja sehingga kadangkala kita tidak pantas memberikan sesuatu kepada mereka. Nah, hadirin sekalian, hukum asal meminta-minta, yang mengamen, mengemis itu adalah haram, hukum asalnya begitu. Meminta-minta itu hukum asalnya haram, ya. Tapi kita di zaman sekarang ini seolah-olah meminta-minta ini adalah sesuatu yang lumrah terjadi. Namun perlu kita bedakan antara meminta-minta dengan open donasi yang benar-benar open donasi gitu. Kita harus bedakan ya karena memang beda begitu. Kalau open donasi kan biasanya untuk kepentingan umat itu nggak ada masalah sih sebetulnya. Yang nggak boleh itu mengemis ya, mengemis ya. Maka kadangkala anak itu kurang setuju misalnya pembangunan masjid. Ya pembangunan masjid itu misalnya sampai ada orang yang berdiri di tengah jalan itu kemudian bawa wadah begitu sambil melambai-lambaikan tangannya meminta belas kasihan ke pengendara begitu. Itu anak kira sesuatu yang kurang etis ya. Kenapa? Karena itu terlalu rendah begitu. Dan ini juga dikatakan oleh Ustadz Batur Salam, ya beliau kurang setuju. Karena itu tindakan yang rendah begitu ya. Dalam kitab musnadnya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala walahu ma yughnihi ja'at yaumal qiyamati khudushan au kuduhan fi wajhihi." Barang siapa meminta-minta, padahal ia memiliki sesuatu yang mencukupinya pada hari kiamat kelak, ia akan datang dengan wajah tercabik-cabik atau terkoyak. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Dan hadis ini tentu hadis yang sahih. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang memiliki kemampuan ya tapi dia membiasakan diri untuk meminta-minta pada manusia untuk memenuhi kebutuhannya, maka nanti kata Nabi alaihi salatu wasallam ia akan datang dengan wajah yang tercabik-cabik atau terkoyak-koyak pada hari kiamat sebagai tanda bahwasanya dia ini orang berkecukupan loh waktu di dunia. Tapi karena udah menjadi kebiasaan meminta-minta, ya, maka dia diberikan stempel nanti pada hari kiamat sehingga kita bisa mengenali mereka nanti pada hari kiamat begitu. Dia ini orang mampu tapi hobi meminta-minta kepada manusia, ya. Atau misalnya di zaman ini kan banyak ya pengemis yang punya mobil, ya pengemis punya mobil. Atau misalnya tiba-tiba dia menjadikan pengemis sebagai pekerjaan tetap begitu, ya. Padahal dia punya mobil, punya rumah, berangkat dari
hasil ngemisnya itu tadi. Ya, dan dia tiap hari tuh ngemisnya, padahal dia punya mobil, maka dia masuk dalam ancaman ini. Dia sebenarnya sudah bisa buka usaha sendiri, hidupnya sudah berkecukupan, akan tetapi karena malas bekerja berat, akhirnya mengemis dijadikan sebagai solusi. Ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis lain, dan hadis ini merupakan sesuatu yang rinci ya. Hadis ini kemudian sesuatu yang rinci kapan seseorang itu boleh meminta dan kapan seseorang itu tidak boleh meminta-minta. Dalam hadis ini Nabi SAW merinci hal tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wasallam apa? Man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa innama yastakthiru min jamri jahannam. Qalu wa mal ghina alladhi la tanbaghi ma'ahu al-mas'alah? Qal qadru ma yuraddihi wa yu'ashihi. Barang siapa meminta-minta padahal ia memiliki harta yang mencukupinya, maka ia hanyalah memperbanyak bara jahanam. Lalu para sahabat berkata, berapakah kadar kekayaan yang tidak diizinkan kita meminta-minta? Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam apa? Sebanyak apa yang mencukupinya untuk makan siang dan malam. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan hadis ini sahih. Maka dalam hadis ini lebih rinci lagi Nabi SAW menjelaskan kepada kita ya, bahwasanya kalau kita sudah memiliki sesuatu yang mencukupi kita untuk makan pada siang dan malam hari, maka pada saat itu juga kita diharamkan untuk meminta-minta. Ya, diharamkan juga kita meminta-minta untuk memperkaya diri. Ya, dan ini hadis Nabi alaihi salatu wasallam jelas sekali yang memberikan batasan akan hal tersebut. Ya, hadirin sekalian, ya jadi di zaman ini kan banyak orang yang menganggap bahwasannya meminta-minta itu adalah persoalan yang remeh ya, sehingga kalau ada orang yang hobinya meminta-minta, itu kita hendaknya memaklumi ya. Padahal dalam syariat kita tidak seperti itu. Ada orang yang meminta-minta itu memang tidak perlu untuk dibantu, tapi dia tetap meminta-minta. Dari sisi harta dia mumpuni untuk menghidupi dirinya, akan tetapi mungkin karena malas, karena apa saja yang tidak pantas ia wujudkan begitu sehingga dia mendawamkan dalam kehidupannya untuk meminta-minta. Ya umumnya karena malas untuk bekerja begitu, malas untuk bekerja. Dan sebagian orang, kata beliau ini, beralasan bahwa meminta-minta kepada orang lain ini dalam rangka apa? Untuk mengambil rizki yang sudah Allah tetapkan. Ya, untuk mengambil rizki yang telah Allah tetapkan. Memang benar ya di sebagian harta kita itu ada hak orang lain, akan tetapi bukan berarti cara kita mengambilnya dengan cara apa? Dengan cara mengemis, bukan begitu caranya. Bukan begitu, ya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atul lahmi." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, seseorang yang terus meminta-minta kepada orang lain akan datang pada hari kiamat kelak dengan wajah yang tidak berdaging sekerat pun. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi ini juga termasuk ciri-ciri nanti pada hari kiamat yang bisa kita kenali begitu ya bagi orang yang hobinya meminta-minta tanpa ada keperluan yang mendesak ya. Jadi nanti pada hari kiamat nanti akan ada yang dibangkitkan dalam kondisi yang kurus begitu ya. Wajahnya pun tidak berdaging sedikit pun. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang hobi meminta-minta tanpa ada keperluan yang darurat ya. Kalau malas bekerja itu darurat bukan? Bukan. Badannya masih sehat, tegap, itu masuk darurat? Nggak masuk. Mereka mestinya bisa bekerja dengan badan yang telah Allah anugerahkan kepada mereka itu. Ya, tubuh mereka masih kokoh begitu. Dan lebih parahnya, di zaman ini, ya, terutama di kota-kota besar, itu ada orang tua yang justru mengarahkan anaknya untuk mengemis begitu. Ya, di beberapa lampu merah juga Anda melihat ya, kadangkala ada anak kecil masih kecil begitu. Ya, udah ngemis di lampu merah. Setelah dilihat kiri kanan, rupanya ada yang mengawasi dari jauh tuh. Ya, ada yang mengawasi dari jauh. Rupanya orang tuanya yang mengarahkan mereka agar mereka membiasakan mengemis begitu. Ya.
Atau ada misalnya satu orang ya yang mengumpulkan semua anak jalanan begitu. Terus dia gunakan tenaga anak jalanan itu untuk mengemis begitu. Maka masuk juga dalam ancaman ini ya. Masuk juga dalam ancaman ini. Dan biasanya itu yang mengkoordinirnya itu mengambil semua uang hasil ngemisan mereka, ngamenan mereka gitu. Dia ambil dan dia berikan upah yang sedikit untuk anak-anak itu. Jadi dia memanfaatkan apa? Tenaga anak-anak itu untuk mengambil keuntungan begitu. Maka masuk dalam ancaman ini. Taib itu adalah sejumlah dalil yang dinukil oleh Syekh Tahlawi dalam masalah ini. Kemudian seperti biasa, kita akan menambahkan sejumlah dalil lainnya. Diriwayatkan oleh Muslim ya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man sa'alan nas amwalahum takatsuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir." Barang siapa meminta-minta kepada orang lain dengan tujuan untuk memperbanyak kekayaannya, sesungguhnya ia telah meminta bara api. Terserah kepadanya, apakah ia akan mengumpulkannya sedikit atau memperbanyaknya. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalam hadis ini jelas sekali bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan ancaman sebetulnya. Orang yang meminta-minta padahal dari sisi harta itu sudah mumpuni untuk mencukupi kehidupannya, tapi tetap tuh membiasakan mendawamkan diri untuk meminta-minta, membiasakan diri untuk mengemis, membiasakan diri untuk berbagai macam cara lah yang mereka lakukan. Di zaman ini kan tadi sudah Anda sampaikan di awal, mengemis itu kan tidak hanya yang di lampu merah compang-camping, enggak. Ada yang pakai pakaian rapi, datang dari rumah ke rumah, bawa map begitu. Dan itu nggak jelas tuh dari mana asalnya. Ini masuk juga dalam konteks ini, ya mengemis mereka, tapi mengemis dengan gaya begitu, ya mengemis dengan gaya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang seperti ini adalah seperti orang yang meminta bara api. Ya, jadi setiap aktivitas yang mereka lakukan dalam rangka untuk memperkaya diri dengan mengandalkan memanfaatkan kasih sayang manusia, memanfaatkan belas kasih orang lain, itu mereka seperti mengumpulkan bara api begitu. Ya, kalau sudah mengumpulkan bara api, lambat laun nanti akan membesar begitu dan akan panas pada akhirnya. Maksudnya di sini adalah apa? Ini akan menjerumuskan mereka ke dalam kehinaan, menjerumuskan mereka dalam ancaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan ancaman yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tadi itu banyak sekali. Ya, di antara dalil yang dinukil oleh Syaikhul di sini seperti mereka dibangkitkan dalam kondisi yang kurus, ya dan lain sebagainya. Sebagai tanda bagi mereka bahwasanya mereka itu adalah orang yang hobi mengemis-ngemis, ya, mengemis di waktu di dunia. Kemudian dalam hadis lain dari Auf bin Malik al-Ashja'i, beliau mengatakan bahwasanya ketika kami berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya, ya, ketika beliau ya, dan rombongan berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Lalu beliau menanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam perjanjian apa yang wajib dipegang dalam baiat ini. Perjanjian apa yang wajib dipegang dalam baiat ini, ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wajib bagi kalian untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, ya. Mendawamkan tauhid dalam kehidupan. Kemudian mengerjakan salat 5 waktu, taat kepada pemimpin. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam tiba-tiba melirihkan perkataan beliau. Apa kata beliau? Dan tidak meminta-minta kepada orang lain sedikit pun. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya, maka menjauhkan diri dari untuk meminta-minta pada orang lain, maka ini merupakan bentuk penjagaan terhadap harga diri kita, penjagaan terhadap agama kita. Karena kebiasaan meminta-minta ini adalah kebiasaan yang bisa merusak harga diri kita gitu loh. Ya, bisa merusak harga diri kita. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, "In mas'alata kaddun yakaddu bihar rajulu wajahahu illa an yas'ala rajulu sultanan au fi amrin la budda minhu." Sesungguhnya meminta-minta itu adalah topeng yang dikenakan pada seseorang pada dirinya sendiri begitu.
ya, kecuali bila seseorang meminta-minta kepada penguasa atau karena keadaan yang sangat memaksa. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan hadis ini hasan sahih, ya. Jadi ya, di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya meminta-minta, mengemis, mengamen ini adalah topeng yang dikenakan seseorang pada dirinya sendiri, ya. Topeng sebetulnya. Kecuali bila seorang meminta kepada penguasa atau karena keadaan yang sangat memaksa, ya. Jadi misalnya ada seorang rakyat kecil yang meminta bantuan kepada pemimpinnya, yang minta bantuan bedah rumah atau apa begitu, maka itu tidak termasuk dalam mengemis meminta-minta, ya. Karena memang sudah kewajiban dari pemerintah itu memenuhi kebutuhan rakyatnya begitu, memenuhi kebutuhan rakyatnya, sehingga dia tidak termasuk dalam mengemis. Hadirin sekalian, ya. Namun demikian, ya, di dalam beberapa hadis dijelaskan ada beberapa kelompok orang yang dibolehkan meminta-minta. Sifatnya ini terbatas dan darurat sekali, ya. Sifatnya terbatas dan darurat sekali. Jangan dijadikan sebagai patokan untuk bermudah-mudahan di dalam mengemis, meminta-minta begitu, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal. Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi tiga golongan. Yang pertama adalah orang yang menanggung tanggungan hutang. Dia halal meminta sehingga menyelesaikan tanggungannya, kemudian menahan dirinya dari meminta-minta. Orang yang punya tanggungan hutang begitu. Ya, bisa jadi dia menanggung hutang itu karena dia misalnya apa namanya membuka panti asuhan begitu, sehingga operasionalnya itu butuh begitu, sehingga dia meminta-minta untuk menutupi operasional yang kekurangan begitu. Kemudian seorang lelaki yang ditimpa musibah pada hartanya dan boleh baginya meminta-minta sehingga dirinya mencapai kemampuan untuk hidup, dan seorang yang ditimpa kemiskinan setelah kaya sehingga tiga orang yang berakal dari kaumnya berkata, sungguh si fulan telah ditimpa kemiskinan dan boleh baginya meminta-minta sehingga dia mampu. Selain tiga orang ini, wahai Kubaisah, ya, adalah harta haram yang dimakan oleh pelakunya secara haram. Ya. Hadirin sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita ya, dan membatasi kepada kita hanya beberapa kelompok saja yang diperkenankan meminta-minta. Itu sifatnya terbatas dan darurat. Terbatas dan darurat. Kalaupun sudah terpenuhi apa yang mereka inginkan, maka mereka tidak diperkenankan lagi meminta-minta begitu. Yang pertama tadi siapa? Seseorang yang menanggung hutang dari orang lain. Ya, misalnya dia menanggung apa beban, menanggung diat ya, menanggung diat orang ya, maupun mendamaikan dua kelompok yang saling memerangi ya. Maka dia boleh meminta-minta meskipun dia orang kaya. Atau misalnya tadi Anda jelaskan orang yang punya yayasan panti asuhan dan dia akhirnya berhutang ya untuk memberi makan anak-anak, maka dia boleh meminta-minta untuk menutupi hutang tersebut. Kemudian yang kedua adalah orang yang hartanya tertimpa musibah begitu. Ya misalnya pada masa kekeringan ya, tertimpa wabah hewan ternaknya sampai pada akhirnya dia tidak memiliki lagi apa namanya kemampuan untuk menghidupi dirinya. Maka dalam kondisi ini dia boleh meminta-minta sampai kemudian dia memiliki sandaran hidup. Setelah sandaran hidupnya terpenuhi, maka dia tidak diperkenankan untuk meminta-minta. Kemudian yang ketiga itu seseorang yang menyatakan dirinya dia miskin. Saya melarat, saya miskin. Sampai ada pernyataan tiga orang yang memberikan kesaksian akan kemiskinannya begitu. Maka ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Jadi yang pertama itu siapa yang menanggung hutang. Yang kedua tadi siapa? Orang yang tertimpa musibah dari sisi hartanya. Yang ketiga siapa? Yaitu orang yang melarat. Dia menyatakan dirinya saya melarat dan dipersaksikan oleh tiga orang bahwa orang itu melarat. Maka ini boleh dia meminta-minta sampai keperluannya itu terpenuhi. Ya, tapi
yang Anda perhatikan, jika sebagian masyarakat itu tertimpa musibah dan lain sebagainya, biasanya pemerintah itu cepat tanggap ya, biasanya mengambil posisi untuk memberikan bantuan dan lain sebagainya. Ya, itu yang kita perhatikan. Hadirin sekalian, ya, kembali Anda tegaskan bahwasanya seseorang itu boleh meminta-minta dengan syarat itu dia memang dalam kondisi darurat begitu. Benar-benar darurat dan memang tidak ada pilihan. Benar-benar darurat dan tidak ada pilihan begitu. Dan para ulama sepakat ya bahwasanya kita diharamkan untuk meminta-minta, mengemis ya, kecuali memang dalam keadaan darurat. Tapi kalau dalam keadaan yang tidak darurat, ya maka tidak diperkenankan. Bagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ya, ketika beliau menjelaskan bab an-nahyu 'anil mas'alah ya, larangan meminta-minta, beliau mengatakan apa? Maksud dari bab ini dan hadis-hadis yang ada di dalamnya adalah larangan meminta-minta. Ulama sepakat hukumnya terlarang jika tidak dalam kondisi darurat. Ya, maka meminta-minta jika tidak dalam kondisi darurat, maka ini dosa besar ya. Karena pelakunya nanti diancam dengan adab yang besar nanti pada hari kiamat. Ya. Hadirin sekalian, ada orang yang secara fisik mampu bekerja, tidak fakir, tapi dia meminta-minta. Ya. Maka dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi kata beliau, para ulama itu berselisih pendapat hukumnya tentang orang yang meminta-minta padahal dia mampu bekerja. Termasuk dalam konteks ini adalah ketika pengemis di jalan raya yang secara fisik itu masih sehat dan mampu bekerja, tapi mereka malah meminta-minta begitu, maka masuk juga dalam konteks ini. Maka kata Imam Nawawi, para ulama itu terbagi menjadi dua, ya, dua pendapat. Dan pendapat yang benar, kata Imam Nawawi, pendapat yang kuat itu tetap diharamkan. Berdasarkan banyak zahir hadis, ya, berdasarkan banyak zahir hadis. Adapun pendapat kedua, ya, itu dihukumi boleh, ya, tapi tetap disertai dengan kemakruhan. Jika memenuhi tiga syarat. Yang pertama tidak menghinakan dirinya, yang kedua tidak memaksa ketika meminta, yang ketiga tidak memberikan gangguan kepada orang yang meminta. Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka hukumnya menjadi haram, sepakat para ulama. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang mampu bekerja, tapi dia malah meminta-minta untuk memenuhi kehidupannya, ya, kata Imam Nawawi ada dua pendapat. Dan yang pendapat pertama ini pendapat yang kuat, ya. Itu diharamkan berdasarkan zahir hadis yang sudah kita bahas di atas itu. Dan hadis lainnya yang masih banyak lagi. Adapun pendapat kedua mengatakan boleh, tapi dimakruhkan. Ya boleh, tapi dimakruhkan. Dan boleh ini ya tetap dibatasi dengan tiga hal. Yang pertama, ketika dia meminta, dia tidak menghinakan dirinya. Yang kedua, dia tidak memaksa ketika meminta. Yang ketiga, itu dia tidak memberikan gangguan kepada orang yang diminta. Ya, maka kita lihat kalau ada orang ngemis, badannya sehat, nggak dikasih, kemudian dia marah, nah maka yang seperti ini dihukumi haram karena dia mengganggu. Dihukumi haram. Padahal sehat tuh mengganggu. Ya, dihukumi haram yang seperti ini. Ya, dan meminta-minta untuk memperkaya diri itu termasuk perbuatan perbuatan tercela. Karena ada orang yang menjadikan mengemis itu sebagai sebagai apa? Sebagai profesi, sebagai profesi. Dikatakan oleh Al-Aini, ya, beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain untuk memperkaya diri, maka itu adalah perbuatan yang tercela. Maka itu adalah perbuatan yang tercela. Hadirin sekalian, ya, jadi kita sudah membahas berkaitan dengan masalah larangan kita meminta-minta tanpa keperluan. Ya, makanya mesti kita fahami ya jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam masalah meminta-minta ini. Karena jika tidak, ya maka kita masuk dalam ancaman, ya kita mendapatkan ancaman dosa yang besar sekali meminta-minta tanpa ada keperluan.
Selain itu diancam kita juga dengan apa? Nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi yang mengenaskan sekali, yaitu tanpa ada sekerat daging pun. Jadi kurus begitu, ya, seperti kerangka yang hidup, tapi tetap ditutupi oleh kulit begitu. Nah, hadirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kadangkala di momen-momen tertentu, ya, ada sebagian pengemis yang memanfaatkan masjid sebagai tempat mereka mengemis begitu, ya. Pada bulan Ramadan, ya, pada hari-hari besar lainnya, mereka ke masjid dengan tujuan mengemis. Biasanya bisa kita temukan biasanya dalam momen-momen tertentu begitu. Biasanya bulan Ramadan dan lain sebagainya, ya. Nah, apa sih sebenarnya hukum mengemis di masjid itu? Ya, apa hukumnya? Maka kita perhatikan hadirin sekalian bahwa para ulama dalam masalah ini ada yang melarang dan ada membolehkan dengan memberikan keringanan. Ya, ada ulama yang melarang mutlak nggak boleh sama sekali dan ada ulama yang memberikan keringanan. Adapun ulama yang melarang untuk mengemis di masjid adalah karena apa? Masjid ini tempat ibadah loh, bukan tempat yang lain. Jadi tidak boleh melakukan aktivitas lain di masjid selain ibadah dan tidak boleh dijadikan tempat lahan basah untuk meminta-minta. Ya. Nah, selain itu, ya, mengemis di masjid itu dikiaskan dengan larangan mencari barang yang hilang di masjid. Kan kita tahu ketika ada orang yang mencari barang yang hilang di masjid, maka kita dianjurkan untuk mendoakan agar barangnya tidak ditemukan. Orang yang mencari barangnya yang hilang di masjid itu barang miliknya. Sedangkan pengemis yang mengemis di masjid itu meminta harta orang lain. Ya, jadi mengemis ini termasuk mencari harta orang orang lain, sehingga dua-duanya ini termasuk dalam konteks duniawi dan tidak ada kaitannya dengan konteks ibadah. Orang yang kehilangan barang di masjid mencarinya, kita dianjurkan mendoakan agar barangnya tidak ditemukan. Bagaimana kemudian dengan orang yang mengemis di masjid? Ya, begitu kias yang dilakukan oleh pendapat yang melarang tidak boleh mengemis di masjid. Adapun pendapat kedua yang membolehkan, ya, sebagian ulama ini memberikan keringanan bolehnya meminta-minta di masjid jika memang kondisi terpaksa dan sangat memerlukan. Karena nggak ada jalan lain. Ya. Artinya dalam kondisi yang darurat, ya, bukan dalam kondisi yang aman. Ya. Nah, para ulama yang membolehkan ini memberikan syarat. Ya, bahwasanya aktivitas meminta-minta itu jangan sampai mengganggu orang yang berada di masjid. Ya, baik itu mengganggu orang yang sedang beribadah atau lewat orang yang di depan sholat begitu. Ya, jadi pendapat pertama itu melarang mutlak, ya. Pendapat kedua ini membolehkan tapi dengan syarat-syarat tertentu, jangan sampai mengganggu orang yang ada di masjid. Ya. Nah, tapi pendapat yang membolehkan ini ingat dalam kondisi yang memang darurat, ya, bukan dalam setiap kondisi yang aman begitu. Adapun, ya, jika orang yang meminta-minta itu dia duduk di luar masjid, ya, ataupun dia berada di gerbang masjid misalnya. Intinya tidak masuk dalam kawasan masjid karena berada di luar masjid begitu. Maka kita diperbolehkan untuk memberinya begitu, diperbolehkan. Adapun misalnya sampai pengemis itu, ya, aktivitas mengemisnya itu sampai mengganggu orang lain, orang yang baca Quran menjadi terhenti, orang yang mengganggu orang yang sholat, mengganggu orang yang zikir, ya, sampai lewat di depan orang yang sholat misalnya dalam rangka untuk mengemis begitu, ya, minta-minta. Maka ini jelas terlarang dan kita hendaknya mencegah hal tersebut. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkaitan dengan masalah larangan meminta-minta kepada orang lain padahal tidak membutuhkannya, ya. Maka hendaknya kita menjaga harga diri kita dengan tidak mudah meminta-minta, karena ini adalah perbuatan yang bisa merusak harga diri, perbuatan yang bisa mencoreng agama, dan perbuatan yang bisa diancam pelakunya dengan ancaman yang berat nanti pada hari kiamat. Nah, ini Anda ingin memberikan sebuah pandangan, ya, tentang kebiasaan misalnya di sekolah, ya.
di sekolah itu punya kebiasaan tuh biasanya minta tip X gitu ya. Minta tip X misalnya, ya. Maka di sini Anda melihat usahakan ya kalau sekolah kalau kita bisa mampu beli tip X ya bawa sendiri begitu. Pena bawa sendiri. Jangan sampai kita meminta-minta dengan teman kita begitu ya. Karena dari sisi harga ya kita mampu untuk membelinya. Artinya apa? Kalau tip X, pena itu kita jangan meminta-mintalah kepada orang lain, beli sendiri. Ya beli sendiri kecuali memang kondisinya darurat ya kita kehabisan uang sedangkan kita perlu dengan pena itu. Nah, itu kondisi darurat. Ya, namun demikian kalau kondisi aman, uang kita aman, dompet kita aman untuk beli barang yang demikian ya, usahakan beli. Usahakan beli. Karena ini termasuk bagian dari meminta-minta yang tidak diperlukan. Sedangkan kita mampu untuk membeli barang yang demikian. Kalau kita mampu ya kita tidak perlu meminta-minta, tidak perlu meminta-minta. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.